Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang differential equation order 1. Nah, kali ini kita mencoba menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Kita telah bahas sebelumnya ya, bahwa ada 5 cara untuk menyelesaikan differential order 1. Nah, kita telah belajar juga cara nomor 4 ya, dengan menggunakan faktor integrasi. Namun ini jika bentuknya d per dx tambah p sama dengan q. Sedangkan jika bentuknya ada tambahan dikali yn di sebelah dikali y pangkat n ya, di sebelah ruas kanan ini. Ini perhatikan bedanya ya antara 4 dan 5 ya. Hanya di sini saja bedanya, y pangkat n. Maka ini dapat diselesaikan dengan persamaan Bernoulli. Ya, ini kita bisa ambil contoh di sini ya. Nah, ini bentuk persamaannya. Caranya adalah yang pertama, kita bagi kedua sisi kiri dan kanan dengan yn, y pangkat n ya. Maka kiri akan jadi seperti ini. Kemudian yang kanan y pangkat n akan hilang ya, karena dibagi y pangkat n. Tinggal q saja. Yang kedua, substitusikan. Jadi kita membuat variabel baru namanya variabel z sama dengan y pangkat 1 minus n. Nah, kita kerjakan contoh soal ya. Misalnya ada contoh soal, ini kita ambil d per dx ditambah 1 per xy sama dengan x y pangkat 2. Nah, ini kalau kita lihat P-nya berapa? P-nya sini. P sama dengan 1 per X ya. Kemudian Q-nya sama dengan X ya. Kemudian N sama dengan 2. Oke. Langkah yang pertama, kita bagi kedua sisi dengan y pangkat n. Nah, karena n-nya 2, maka kedua sisi kita bagi dengan y pangkat 2. Jadi cara nomor 1, bagi kedua sisi dengan y kuadrat. Maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Y pangkat min 2 dikali d per dx. Ya kan? Tadinya kan d per dx saja nih, tapi dibagi dengan y pangkat 2 menjadi y pangkat min 2 ya. Berarti kan 1 per y pangkat 2. Kemudian ditambah 1 per x y pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena ini kan sudah pangkat 1. Y pangkat 1 dibagi dengan y pangkat 2. Ya berarti tinggal y pangkat min 1 kan ya. Kemudian sama dengan x. Nah, ini y-nya hilang nih. Y pangkat 2-nya hilang. Karena y pangkat 2 dibagi dengan y pangkat 2. Oke, sampai sini paham ya? Cara yang kedua, langkah yang kedua, substitusikan z sama dengan y pangkat 1 min n. Karena n-nya 2, berarti z sama dengan y pangkat min 1. Y pangkat min 1. Sehingga dz per dx turunan z terhadap x. Ini kan z terhadap y ya. Nah, kita yang diminta z terhadap x. Maka kita pakai cara seperti ini ya. dz per dx itu sama dengan dz per dy dikali dengan dy per dx. Kan tinggal coret dy-nya. Nah, ini sama dengan berapa dz per dy? Ini z, ini y, berarti sudah tinggal integral biasa, ya kan? Sehingga dz per dy sama dengan
Ini karena pangkat min 1 maka akan menjadi pangkat akan jadi negatif, kemudian y pangkat min 2. Oke, ini integral biasa ya. Kemudian ini dy per dx ya biasa. Kita tulis kembali dy per dx. Jadi dz per dx itu segini. dz per dx sama dengan ini. Oke. Nah, kita teruskan kembali langkah berikutnya. Berikutnya kita akan menggabungkan antara persamaan ini dan ini ya. Di sini kita lihat ada dy per dx ya. Kita akan ganti dalam variabel z. Maka kalau kita lanjutkan ini ya, dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Ini dengan kata lain dy per dx sama dengan ini pindah ke ruas kiri ya, maka akan menjadi min y kuadrat dikali dz per dx ya, karena ini pindah ke kiri ya, maka pangkat min 2 ya menjadi pangkat 2 ya. Ini aljabar biasa. Oke, sampai sini. Maka kalau kita tuliskan kembali persamaan ini ya, kita tuliskan kembali y min 2 dy per dx tambah 1 per x y pangkat min 1 sama dengan x. Nah, ini kita ganti dy per dx, kita ganti ya. Jadi variabelnya menjadi z ya, akan menjadi y pangkat min 2. Nah, ini dy per dx kita ganti dengan min y pangkat 2 dz per dx. Oke, tinggal ganti saja kan ya. Ditambah ini kan y pangkat min 1, ini adalah z ya, maka menjadi 1 per x z ya kan, sama dengan x. Maka ini y pangkat min 2 dengan y pangkat 2, maka kan akan menjadi y pangkat 0 ya, maka akan jadi 1. Sehingga kita jadikan seperti ini, min dz per dx, karena jadi 1 ininya ya, ditambah 1 per x kali z sama dengan x. Nah, kita kalikan masing-masing ruas dengan min 1 supaya ininya jadi 1 ya. dz per dx nya variabelnya koefisiennya jadi 1 ya. Masing-masing ruas kita kali min 1, maka dz per dx dikurang 1 per x kali z sama dengan min x. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan bentuk yang kita bisa gunakan faktor integrasi. Nah, jadi kita bisa selesaikan dengan faktor integrasi sebetulnya sampai langkah ini. Nah, jika menggunakan faktor integrasi biasa ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka fi ya, atau integrasi sama dengan di sini ya, e pangkat p dx. P dalam hal ini ya, bukan p soal tadi ya, p dalam ini adalah min 1 per x ya, p nya kan ini ya. Oke, berarti pangkat min 1 per x dx ya, ini sama dengan e pangkat min ln x ya, alias e pangkat ln x pangkat min 1 kan gitu ya. Ya, sama dengan x pangkat min 1 ya, sama dengan 1 per x ya, faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi itu kan setelah itu kita ada rumus ini ya.
Z kali FI sama dengan integral Q kali FI dx. Nah, seperti itu kan ya. Nah, ini kita masukkan juga sama. Maka Z dikali 1/X sama dengan integral. Nah, Q dalam hal ini itu kan min X ya. Ini min X ya. Min X dikali FI tadi 1/X ya. dx. Maka Z/X sama dengan ya min 1 aja ya. Maka Z/X sama dengan min X tambah C. C-nya jangan lupa. Nah, kemudian kita kalikan saja ya, supaya kita dapat Z. Itu masing-masing dikalikan dengan X ya, ruas kiri dan ruas kanan. Maka Z sama dengan, kok jadi hitam sih, bentar ya. Maka Z sama dengan min X kuadrat ditambah CX. Nah, gitu ya. Nah, kita kembali ke tinta hitam lagi. Jadi, kita dapatkan bahwa Z sama dengan min X kuadrat ditambah CX. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa Z itu kan sama dengan ya pangkat min 1 ya. Sehingga kita ganti saja di sini Z-nya tuh. Z. Nah, berarti ya pangkat min 1 sama dengan min X kuadrat tambah CX. Atau ya bisa saja gini ya, 1/Y gitu ya, sama dengan min X kuadrat tambah CX. Ini sebetulnya sudah selesai persamaannya, kan sudah hilang. Y-nya sudah ada, X-nya sudah ada. Kemudian persamaan diferensialnya juga sudah tidak ada kan, tidak ada differential equation lagi. Maka sudah selesai. Tapi kalau mau diteruskan ya mungkin bentuk Y ya, jadi bentuk Y gitu ya. Bentuk Y sama dengan jadinya ya 1 per min X kuadrat tambah CX. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari differential equation order 1 dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, ini memang digunakan jika faktor integrasi tidak bisa menyelesaikan karena ada faktor Y pangkat N ini. Ya, ini yang membedakan antara metode faktor integrasi dengan metode dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi kita harus menggunakan substitusi Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Ini mirip dengan itu ya, pemisahan variabel tadi ya. Pemisahan variabel tadi Y sama dengan V kali X. Nah, kalau ini Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.